Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas D dengan anggota yang pertama Cynthia Anggreni Dimuluji dengan NIM 1930151, yang kedua Ismi Dwi Gita Rambe Kurniawati dengan NIM 19130 yang ketiga Lindiani Baharudin dengan NIM 19130 dan yang keempat Yosefina Aloysia Rango dengan NIM 1930149 akan menjelaskan secara singkat mengenai teknologi marikultur perikanan. Untuk itu, selamat menonton. Teknologi marikultur. Marikultur adalah sebuah cabang yang terspesialisasi dari aquaculture yang melibatkan penambatan organisme laut untuk dijadikan makanan ataupun produk lain di samudra terbuka, bagian tertutup samudra, atau di tank-tank, kolam-kolam atau aliran yang dialiri air laut. Contoh penambatan ikan meliputi ikan-ikan kecil dan kerang-kerangan seperti udang atau oyster dan rumput laut di dalam kolam-kolam air laut. Produk non-makanan meliputi makanan ikan, agar nutrien, perhiasan, dan kosmetik. Jenis-jenis aquaculture. Jenis teknologi aquaculture sendiri ada 3, yaitu keramba jaring apung, keramba jaring tancap, dan offshore. Keramba jaring apung atau KJA. Keramba jaring apung adalah sistem teknologi budidaya laut berupa jaring yang mengapung dengan bantuan pelampung. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen seperti rangka, kantong jaring, pelampung, jalan inspeksi, rumah jaga, dan jangkar. Keramba jaring tancap. Keramba jaring tancap adalah sebuah teknologi budidaya dalam wadah berupa jaring yang diikatkan pada patok yang menempatkan di dasar perairan. Komponennya meliputi rangka, kantong jaring, patok, dan rumah jaga. Offshore. Offshore aquaculture dapat diartikan sebagai teknologi yang berada di laut lepas dengan paparan angin dan arus air yang signifikan dan membutuhkan peralatan kapal dan bantuan untuk bertahan hidup. Offshore dan KJA sendiri sama, cuman KJA offshore memerlukan kapal dan teknologi-teknologi yang lebih banyak karena offshore sendiri berada pada laut lepas, sedangkan KJA berada pada pesisir pantai, sedangkan offshore berada pada laut lepas sekitar 2 km dari pesisir pantai. Jenis-jenis ikan yang dibudidayakan dalam budidaya marikultur. Dalam budidaya keramba jaring apung, ikannya terdapat ikan kakap putih, ikan kakap merah, ikan baronang, ikan kerapu, dan jenis ikan lainnya. Pada keramba jaring tancap terdapat ikan mas, ikan nila, ikan patin, ikan bawal, ikan lele, dan ikan betutu. Pada offshore meliputi ikan kakap putih, ikan kakap merah, ikan kakap, ikan kerapu, ikan tuna, ikan sirip kuning maupun ikan tuna sirip biru. Pada offshore bisa memelihara ikan sirip kuning dan ikan tuna karena berada pada laut lepas dengan kekuatan arus air yang sangat besar sehingga cocok untuk budidaya ikan tuna sirip kuning maupun ikan tuna sirip biru. Baik, pada bagian ini saya akan memaparkan materi tentang kelebihan keramba jaring apung. Kelebihan yang pertama yaitu mempermudah proses penyortiran. Pada pembudidayaan lele dumbo, terutama proses pembesaran ukuran dan besar lele tidak akan memiliki kesamaan walaupun sudah dibantu dengan pemberian probiotik. Ini dikarenakan adanya rebutan makanan pada saat petani menaburkan pakan, dan hal ini pun terjadi sekalipun dilakukan di kolam tanah. Dengan menggunakan sistem jaring apung ini akan mempermudah dan mempercepat proses penyortiran, karena bagi yang memiliki kolam di daratan rendah, khususnya yang kesulitan membuang air dalam kolam, akan sangat terbantu sekali ketika akan melakukan proses penyortiran lele. Kelebihan yang kedua yaitu mempercepat proses panen. Dalam proses pemanenan pun dengan menggunakan jaring apung, petani tidak susah payah membuang air
Pemanenan dilakukan sama halnya ketika melakukan proses penyortiran, yang tentunya proses panen akan lebih cepat dan tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra. Dan kelebihan keramba jaring apung yang ketiga yaitu menjaga benih dari predator lain. Pada kolam tanah seringkali ditemukan berkeliaran hama yang memakan benih leleh yang ditabur, terutama ketika benih masih berukuran kecil. Predator-predator atau hama tersebut biasanya adalah ular, belut, ikan sapu, dan lainnya. Apabila menggunakan jaring apung ini, kemungkinan benih dimangsa oleh hama tersebut di atas bisa dicegah, yang tentunya ketika panen tiba hasil yang didapat bisa maksimal. Dan kelebihan yang keempat yaitu mengurangi tingkat penyebaran penyakit. Dari beberapa informasi yang didapat, banyak petani yang mengeluhkan leleh yang mereka tanam banyak yang terserang penyakit seperti bintik, jamur, dan burok atau buduk pada permukaan luar kulit dan tubuh. Pada permukaan kulit, dan untuk penyembuhannya membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai berminggu-minggu walaupun sudah diberi obat. Selama memakai keramba jaring apung, lele yang terdapat dalam jaring apung ternyata lebih kebal dibandingkan dengan yang ada di kolam lepas. Bahkan ketika ada lele yang terserang penyakit tersebut, ketika dipindahkan ke dalam jaring bisa sembuh dalam hitungan hari tanpa pemberian obat. Sebagai antisipasi banjir, kelebihan yang terakhir ini adalah hal yang dapat dibanggakan dari jaring apung, yaitu sebagai antisipasi ketika terjadi banjir. Baik, yang berikutnya saya akan memaparkan tentang kekurangan keramba jaring apung. Yang pertama yaitu kekurangannya yaitu butuh modal tambahan. Untuk menggunakan jaring apung, hal pertama yang paling penting adalah memiliki jaringnya. Untuk mendapatkannya tentu saja harus sedikit merogoh kocek. Sekedar informasi, pada awal uji coba menggunakan jaring dengan ukuran 2,4 kali 5 meter yang sudah siap pasang dengan biaya yang dikeluarkan contohnya 210.000. Harga tersebut bukanlah acuan karena setiap daerah memiliki harga yang bervariasi. Selain jaring, dibutuhkan pula bambu yang digunakan sebagai tiang jaring. Kekurangan yang kedua adalah tambahan pakan. Selain adanya tambahan biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli jaring, dibutuhkan pula sedikit tambahan biaya lagi untuk persediaan pakan. Ketika lele berada di kolam lele, bisa bergerak dengan bebas yang memungkinkan mencari makanan sendiri. Namun ketika lele dipindahkan ke dalam jaring secara otomatis, pergerakan lele dibatasi oleh jaring sehingga sulitnya untuk mencari makanan sendiri. Tambahan pakan ini diperlukan sebagai cadangan makanan agar lele tidak saling memakan. Cadangan makanan ini berupa limbah pasar seperti limbah sayuran dan buah-buahan serta limbah dapur seperti sisa-sisa nasi dan sebagainya. Kurangan keramba jaring apung yang ketiga yaitu pengecekan jaring. Sedikit agak ribet memang. Selain harus mengeluarkan biaya, dibutuhkan juga ketelitian. Hal ini dilakukan agar tidak adanya jaring yang bocor atau sobek akibat tergores oleh benda tajam seperti batu yang ada di dasar kolam, ataupun bisa diakibatkan oleh kepiting yang berusaha masuk ke dalam jaring. Pastikan pemeriksaan ini dilakukan secara rutin untuk menghindari keluarnya lele dari dalam jaring. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem kerja keramba jaring apung. Penggunaan keramba jaring apung di perairan laut berkembang seiring dengan perkembangan teknologi budidaya perikanan laut, terutama untuk pembesaran ikan-ikan yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Dengan luasan media yang sempit dan pola budidaya intensif yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi pula. Beberapa peralatan budidaya keramba jaring apung yaitu dengan menggunakan media pembesaran dalam budidaya yang berukuran 4 x 4 x 3 meter kubik
dengan beberapa alat bantu yaitu pelampung, tali jangkar, jaring, dan luas. Untuk area pemasangan KJA sendiri maksimal 10% dari luas permukaan waktu surut terendah. Untuk pemeliharaan budidaya ikan keramba jaring apung, yaitu dengan lama pemeliharaan budidaya. Untuk pemeliharaan budidaya ikan keramba jaring apung, yaitu dengan lama pemeliharaan budidaya ikan keramba jaring apung mencapai 5-6 bulan dengan tingkat kelangsungan hidup atau survival rate sebanyak 80%. Pakan yang diberikan pula berupa pelet komersil berukuran 3-9 mm dengan frekuensi pemberian 1-2 kali dalam sehari. Yang terakhir teman-teman adalah pengelolaan panen budidaya ikan pada keramba jaring apung. Panen ikan sudah dapat dilakukan berdasarkan permintaan pasar. Namun biasanya ukuran panen ikan kisaran 500 gram hingga 1 kg per ekor. Panen ikan biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari untuk mengurangi kemungkinan kematian ikan. Dan terakhir, penanganan panen ikan dilakukan dengan cara penanganan ikan segar maupun ikan hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prospek pengembangan KJA di Indonesia. Komoditas ikan laut merupakan salah satu dari hasil bidang perikanan yang sampai saat ini masih banyak diminati oleh masyarakat di dunia. Indonesia masuk dalam 5 besar negara pengekspor terbanyak di dunia untuk komoditas ikan laut seperti ikan kerapu dan ikan kakap. Penjualan ikan kerapu dan ikan kakap sampai dengan tahun 2019 ini masih terbilang tinggi, baik dijual dalam bentuk hidup maupun filet. Sistem budidaya keramba jaring apung atau KJA mulai banyak dikembangkan dari segi ilmu pengetahuan dan teknologinya. Teknik penghitungan pemberian pakan atau feeding program merupakan hal yang harus mutlak dipelajari oleh para pengusaha KJA. Pakan yang diberikan oleh para pengusaha KJA berupa kombinasi pelet dan ikan ruca di daerah Indonesia. Terdapat beberapa lokasi KJA yang sampai saat ini masih beroperasi dalam berproduksi dengan baik. Lokasinya dikelilingi oleh pulau-pulau kecil sehingga membuat arus dan ombak tidak begitu kencang. Keadaan pasang surut air laut 1,5 meter tertinggi dan 0,2 meter terendah sangat ideal untuk pergerakan air laut budidaya KJA kedalaman laut yaitu 20 meter. Kecerahan lebih dari 2 meter dengan kebersihan air laut masih mendukung perairan terjaga untuk budidaya. Komoditas KJA di Indonesia salah satunya terdapat di Bali Utara. Sebagian besar adalah ikan kakap dan ikan kerapu. Terdapat 5 perusahaan swasta KJA yang berjajar di perairan ini dengan wilayah sejauh 4 mil laut. Rata-rata setiap lokasi perusahaan terdapat 25 peta KJA dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Untuk ikan laut ukuran 300 sampai 500 gram dibudidayakan pada KJA ukuran 3x3 meter dengan kedalaman jaring mencapai 5 meter dapat menghasilkan 8 ton ikan kerapu dan 5 ton ikan kakap. Ikan konsumsi dengan ukuran 2,5 kg dibudidayakan dalam KJA dengan ukuran 9x9 meter dengan kedalaman jaring 8 meter. Sekian video singkat penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Mohon maaf jika ada salah kata yang sempat terucap. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Bye-bye.